Yo guys, what's up? Dan bertemu lagi bersama gue Yoris di MotoGP 23 untuk karir di episode ke-101. Guys, gak nyangka udah di episode 101 MotoGP 23 karir dan gak lama lagi musim ke-6 akan menyentuh di paruh musim kedua. Nah sekarang kita lagi ngelakuin hot lap untuk kualifikasi kedua di GP Austria atau di sirkuit Red Bull Ring cuy. Oke, exit turn 1 naik sekali, RHD on menuju Fort Chicane atau chicane terbaru di GP 23 ini. Oke, naik sekali, dapetin apexnya, kemudian kita batik ke kiri, exit corner lagi, RHD on dan menuju tikungan keempat, agak nanjak dan gebar kita berwarna merah. Naik sekali. Oke, langsung aja exit corner, tancap gas, RHD on kembali. Apakah di S2 kita bisa lebih kencang ketimbang Francesco Bagnaia? We'll see. Oke, braking zone, tikungan kelima, entry corner perlahan, naik sekali, gear 2 dan agak melebar, kembali ke racing line dan kembali tancap gas. Dan di S2 kita memiliki gebar berwarna merah lagi cuy, luar biasa. Ini level 100 dan gue rasa di Austria Yamaha mulai bisa tuh mengimbangi Ducati cuy. Dan entah kenapa semenjak gabung sama Yamaha gue ngerasa kayak lebih pede ngebawa motor. Dan mungkin memang karena ini motor pabrikan makanya lebih kenceng ketimbang tim satelit kemarin. Oke, sekarang backstride menuju tikungan ke-10. Oke, S3 nice sekali, gebar merah lagi, tinggal last sektor nih guys, 2 tikungan terakhir. Oke, come on, last corner, turn ke-11, entry corner perlahan dan langsung tancap gas, RHD on, agak menginjak krap, up to the line dan nice, akhirnya gebar warna merah. Namun sayangnya di akhir kualifikasi kita digeser oleh Pecco Bagnaia. Itu pun dengan gap yang lumayan tipis 0,127. Sementara itu perwakilan AKMC yaitu Brad Binder sama Jack Miller berada tepat di belakang kita. Ini agak mengancam. Sementara tujuan Mir Fabio Quartararo berada melengkapi barisan kedua. Dan akhirnya tibalah kita di sesi race untuk MotoGP Austria. Dan di starting grid, Pecco mengawali balapan dari grid pertama. Francesco Bagnaia tampil menakjubkan di race GP Austria ini, tepatnya ketika akan menjelang start cuy. Sementara itu AKMC, aka Brad Binder dengan Red Bull KTM akan start dari grid ketiga. Ini biasanya kalau udah KTM berada di front row kualifikasi ini, bukan tidak mungkin mereka bakal menjelma menjadi momok yang sangat mengerikan di race kali ini. Tapi tenang aja, Yamaha udah mulai bangkit dan udah mulai siap bertarung di lini depan cuy. Nah sekarang kita bakal menggunakan kompon ban medium saja. Awalnya gue pengen pakai kompon ban depan hard, hanya saja di sini suhunya nggak terlalu tinggi, toh juga mendung. Yang penting kita bisa mengkontrol saja kapan harus mengerem keras dan kapan harus mengerem agak lebih lembut cuy. Ya kebanyakan di sini beberapa rider menggunakan kompon double hard ya, semoga aja yang menggunakan kompon hard bisa lebih bertarung lagi nanti di akhir-akhir balapan. Tapi sekarang kita akan fokus kepada balapan GP Austria bersama YZR M1. Semoga aja Yamaha kembali di puncak tertinggi. Come on guys, semangat! Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Red Bull Ring Circuit Austrian Grand Prix. It's on the way. Oke, nice sekali. Pecco memulai start dengan sangat bagus, langsung ngaji di posisi pertama hingga di Pecco Bagnaia mendefend kita sangat sekali. Seakan Pecco ingin ngebuat kita mundur cuy dengan cara yang halus, tapi jangan kita biarkan. Oke, menuju Fort Chicane. Ini dia, kita lebih late break dan kita overtaking Pecco. Oke, kalem dan kita ambil langsung aja dari instalan dan nice sekali guys, mantap jiwa. Yes, akhirnya pokoknya masuk tikungan chicane tadi, entah kenapa kayak Yamaha enak banget buat pergantian direksi, kayak langsung sat cuy, kenceng banget kan. Nah sekarang di lurusan nih, apakah Pecco bakal menyusul? Sepertinya Pecco belum menyusul meskipun agak mulai mendekat lagi. Gue rasa dengan kompon medium kita agak diunggulkan ketika di awal-awal balapan, sehingga sekarang ini kita lebih bisa ngacir meninggalkan rombongan rider yang ada di belakang kita seperti Pecco Bagnaia dan Juan Mir. Dan Fabio Quartararo guys, dia berhasil berada di posisi keempat dan bahkan Fabio Quartararo melumpuhkan sementara waktu perwakilan dari Austria yaitu Miller dan juga Brad Binder sebagai pembalap Red Bull KTM. Ini tumben banget di 8 besar kebanyakan pembalapnya itu menggunakan list berwarna oranye.
Jadi gue rasa di sini memang agak sedikit apa ya, mungkin lebih klop sama motor yang bertipekan Red Bull cuy, yang ada sponsornya Red Bull seperti Repsol Honda dan juga Red Bull KTM cuy. Makanya hari ini ada Joan Mir, Miller, Binder, Marquez yang masuk di 8 besar. Justru Ducati cuman 2 orang saja cuy, dan Yamaha juga 2 orang juga yang mewakili di 8 besar. Ada Aris Rio dan juga Fabio Quartararo. Lap kedua menuju Vorsigen. Entry Gunnar santai sekali. Semoga aja hingga nanti di akhir balapan cuaca terus begini berlangsung seperti ini, karena dengan cuaca seperti itu sangat bagus bagi Yamaha, apalagi kita yang menggunakan kompon medium yang otomatis pastinya bakal lebih awet cuy dengan medium jika cuaca selalu seperti ini. Semoga aja, dan semoga aja juga tidak sampai ada hujan yang turun, karena jika sampai hujan turun pasti di sini bakal sangat kacau sekali. Ops, agak melebar, oke nggak apa-apa, kembali ke racing line, nice sekali. Lap kedua berlangsung, hingga sekarang kita masih belum ada perlawanan dari rival di belakang, baik dari Ducati, Honda, atau mungkin dari KTM sebagai akamsi cuy. Gue rasa aman nih untuk balapan GP Austria, Yamaha bisa meraih kemenangan. Tapi biasanya guys ya, biasanya di awal balapan ini memang sengaja pembalap lain tidak mau mengencangkan dirinya, maksudnya kayak nggak mau banter. Jadi gue rasa nanti di mulai pertengahan balapan hingga akhir balapan, gue rasa itulah saat-saat dimana para pembalap akan menyerang kita untuk bertarung di barisan depan. Ya bisa saja mereka sengaja menghemat ban supaya nanti di akhir balapan bisa lebih siap bertarung melawan untuk bertarung di barisan depan. Dan sementara Agulis Rio menjadi fastest lap, luar biasa. Apakah bakal terhentikan? Semoga enggak. Dan sekarang Pecco Bagnaia, Joan Mir makin menjauh, agak melebar cuy. Malah keluar area run off, tapi tidak sampai ada peringatan track limit, aman sekali. Oke, Vorsigen, entry Gunnar, turn kedua, turn ketiga, kemudian exit Gunnar, RHD on. Dan kalau ngomongin soal penampilan kita dengan livery Monster Yamaha Energy plus dengan beberapa tambahan stripping warna hijau stabilo, like di bagian lututnya hingga ke bawah itu kan kita pakai warna kuning hijau stabilo pokoknya. Jadi kemarin gue pikir bakal banyak yang gak suka dengan tampilan terbaru kita, ternyata banyak yang suka, malah menyamakan dengan Valentino Rossi di tahun 2020. Ya memang sama kan, karena emang referensi dari Rizrio adalah untuk mengcosplay Valentino Rossi meskipun tidak sama posisinya, dimana kita menggunakan wearpack Dainese tapi helmnya pakai Sui. Jadi kayak kombinasinya si Toprak Razgatlioglu yang menggunakan wearpack Dainese tapi helmnya Sui. Kalau pakai EGV gue rasa kayak udah mainstream sekali. Aduh, malah track limit cuy, nggak masalah. Jadi gue rasa kalau misalnya kita menggunakan helm EGV terus wearpacknya Dainese kayak udah mainstream banget. Makanya gue pengen kayak penampilannya berbeda, jadi supaya beda sama yang lainnya. Karena jarang loh ada yang pakai wearpack Dainese tapi helmnya lain. Ya paling-paling si Pol Espargaro yang kemarin di Honda menggunakan helm HJC. Seperti juga untuk si Steven Bradl yang menggunakan wearpack Dainese tapi menggunakan helm dari X-Lah. Jadi itu merupakan hal yang sangat bagus jika kita juga menampilkan penampilan seperti itu yang tidak harus sama dengan yang lainnya, seperti kombinasi Sui sama wearpack Dainese. Lap keempat berlangsung dan sementara waktu untuk posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu nggak ada perubahan posisi sama sekali. Ini gue rasa untuk persaingan di Red Bull Ring itu sangatlah susah terjadi untuk race kali ini. Karena ya terbukti hingga saat ini nggak ada pergantian posisi sama sekali. Paling cuman di awal-awal balapan saja seperti di satu lap pertama. Kemudian lap selanjutnya itu nggak ada perubahan posisi. Ya tetap Pecco Bagnaia di posisi kedua, terus Joan Mir di posisi ketiga, Fabio di posisi keempat, dan Miller, Binder, ini ya Marquez masih masuk di posisi 8 besar. Gak ada perubahan cuy, bahkan kita pun masih memegang kendali untuk menjadi fastest lap sementara waktu hingga sekarang di lap keempat akhir. Apakah di lap kelima kita akan bisa bertahan menjadi fastest lap dan mungkin hingga nanti di finish line? Semoga aja. Ya gue sih nggak terlalu ngarap untuk menjadi fastest lap ya, karena emang kita Yamaha ya mungkin agak dipesimiskan dengan beberapa hasil tahun belakangan ini yang mana Yamaha sangat tidak bagus untuk yang namanya top speed dan juga fastest lap, lebih ke Ducati dan yang lainnya. Tapi sekarang ini kita akan mencoba untuk lebih kencang lagi, soalnya dengan YZ Arema ini gue ngerasa lebih pede, lebih percaya diri dan lebih siap buat bertarung di barisan depan. Dan benar saja Pecco Bagnaia merebut
gelar fastest lap dari Race Rio. Lap 5 berlangsung dan tinggal 2,5 lap lagi Race GP Austria akan segera usai. Intinya M1 versi pabrikan itu jauh lebih bagus ketimbang versi Camel Yamaha MotoGP. Ya wajar sih, ini kan langsung dari pabrikan Yamaha dan juga garapan dari Fabio Quartararo. Kita pun kayak nggak ada ikut andil sama pengembangan dari Yamaha YZR M1 spek pabrikan ini. Jadi gue rasa kita ya tinggal pakai aja cuy, nggak usah perlu pusing-pusing untuk mengembangkan motor ini, karena udah ada Fabio Quartararo yang udah lebih jago ngembangin motor ketimbang kita. Karena beberapa kali kita balapan dengan tim satelit, setiap ada tes di Silverstone kita pasti bakal kepincut sama motornya si Fabio Quartararo. Alhasil kita bakal ganti motor, yang semula kita pakai motor yang kita kembangkan sendiri, kita langsung beralih ke motornya Fabio Quartararo. Makanya bisa gue bilang kita nggak terlalu jago ngembangin motor, jadi ya udahlah, yang penting kita bisa kenceng dan bisa bertarung di barisan depan. Dan ini pun bener loh guys ya, hingga sekarang sepertinya kompon ban kita lumayan awet dengan kompon double medium. Dan kurasa hingga nanti di akhir balapan dengan double medium bisa ngebawa kita menjadi juara. Yang penting Pecco Bagnaia tidak menyusul cuy. Oke, lap ke-6 kita masuk dan tinggal 2 lap lagi. Race GP Red Bull Ring akan segera usai. Sementara waktu gelar fastest lap masih dipegang oleh Francesco Bagnaia, dan Race Rio belum bisa merebut gelar fastest lap dari Francesco. Apakah di lap ke-6, lap ke-7 kita bisa menghempaskan Pecco Bagnaia dari gelar fastest lap? Semoga saja, meskipun agak pesimis. Tikungan keempat kita heartbreaking, melebar guys, sangat disayangkan, dan langsung saja Pecco Bagnaia mulai ngerapetin gap dengan Race Rio sepertinya. Tapi sementara masih ada di angka 1 detik lebih. Entry corner turn kelima, nice sekali, dan gap dengan Pecco sementara waktu tinggal 4 poin saja. Jadi sebelum balapan di Race GP Austria atau di menu tadi, kita sempat ngecek bahwa di klasemen sementara waktu kita masih memiliki jarak minus 9 poin dari Francesco Bagnaia sebelum balapan Red Bull Ring dimulai. Kemudian ketika di race-nya dimulai ini, hingga sekarang kita ada posisi pertama dengan jarak segini jauhnya, kita berhasil ngepangkas poin dengan Pecco tinggal 4 poin saja. Gue rasa Pecco udah mulai ngerasa tertekan dengan kehadiran kita yang udah mulai ngeberikan tekanan atau pressure untuk Pecco Bagnaia, yang gue rasa Pecco bakal mulai ngerasa terancam banget nih dengan persaingan di musim ini. Oke, sepertinya Pecco Bagnaia mulai mendekat untuk lap ke-6 akhir. Lap ke-7, lap terakhir GP Red Bull Ring segera dimulai. Francesco Bagnaia semakin rapat. Lap terakhir menjadi satu-satunya waktu yang akan digunakan Pecco Bagnaia menyerang Race Rio. 3 sektor yang akan kita tempuh antara Pecco dan juga Race Rio. Siapakah yang bakal memenangkan balapan GP Red Bull Ring Austrian Grand Prix? Pecco unggul di lurusan dan Yamaha sudah mulai bangkit di barisan depan, mengungguli Desmo GP23. Agak melebar di exit corner turn keempat. Gap dengan Pecco semakin menjauh lagi. Ini kayaknya menjadi titik awal Yamaha mulai bangkit lagi di kelas MotoGP. Karena hingga sekarang pun di lurusan kita udah mulai bisa mengungguli Ducati di Desmo GP23. Oke guys, come on. Sektor ketiga, entry corner, dan ban kita awet sekali. Kita harus menggunakan power 1 karena dengan sekarang ini kita pakai power 2 itu pasti bakal kehabisan bahan bakar. Entah kenapa setiap balapan di GP Red Bull Ring bensin kita bakal semakin cepat aus cuy. Oke, Pecco semakin rapat, hati-hati ke Mokoski fighting. Masih power 1. Oke, last sektor guys, backstride 2 tikungan terakhir. Power 2 kita gunakan. Oke, 2 tikungan terakhir, entry corner. Agak mistake menginjak rap dan menuju last corner, braking zone last corner. Hati-hati, Pecco mulai menyerang. Langsung saja tancap gas menuju finish line, dan akhirnya Race Rio memenangkan GP Red Bull Ring setelah mengalahkan Pecco Bagnaia dengan sangat telak sekali. Oke, finally akhirnya Race GP Austria udah kelar. Ini benar-benar mendebarkan ya. Di akhir balapan, bensin kita tinggal sedikit sekali. Otomatis kita bakal menggunakan power 1 agar kita memiliki sisa bensin yang bisa dipakai untuk nanti hingga menuju finish line. Dan alhasil kita bisa finish meskipun hampir aja di overtake sama Pecco dengan jarak minus 0,3. Ini hampir saja, mungkin jika ada satu lap lagi dan kita pakai power 1 itu pasti bakal di overtake sama Pecco Bagnaia. Dan untung saja kita bisa mengatur penggunaan bahan bakar. Jadi
Memang sih di sini ban tidak terlalu tergerus habis, tapi bensin kita itu yang termakan sekali cuy. Maklumlah 7 putaran dan semuanya harus dimulai dengan tarikan gas yang sangat kuat yang pasti bakal ngebikin bensin bakal lebih boros. Oke, akhirnya Pecco Bagnaia Joan Mir melengkapi 3 besar. Sementara itu, Alex Marquez di posisi ke-17. Dua permak mental semua cuy di luar 10 besar. Sementara itu, Augusto Fernandez berada di posisi paling akhir dan dia sangat, kurang bagus banget sih. Oke, di klasemen akhirnya kita berhasil ngepangkas gap point dengan Pecco, tinggal dengan jarak minus 4 poin saja. Makin kesini makin rapat cuy. Oke, Joan Mir naik di posisi keempat dan Jorge Martin masih stay di posisi ketiga dengan jarak yang sangat jauh, yaitu minus 68 poin dari Francesco Bagnaia. Dan di klasemen tim, let's see. Yes, akhirnya Yamaha Motor Energy berhasil semakin naik lagi dengan sekarang berada di peringkat ketiga. Apakah di beberapa race depan Yamaha akan segera menggeser kedudukan Ducati di puncak klasemen tim dan juga langsung memberikan? Semoga saja, karena itulah yang ingin kita capai di musim ini bersama Yamaha Monster Energy. Jadi oke semua, langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.